Gue pengen ngasih masukan ke semua tempat wisata gunung. Ini yang nggak pernah gue temuin di gunung manapun. GPS atau yang Kompas. itu nggak pernah gue temuin. Untuk setiap pos, coba deh lo sediain kayak toa masjid. Iya. Pasang yang tinggi. Pasang yang tinggi. Setiap azan dia lo bunyiin. We are here. Itu kayaknya harga terlalu murah banget buat gua. Kita bisa nikmatin segitu indahnya pemandangan Indonesia dengan harga di bawah 30.000 guys. Jadi menurut lu ditekin nih harganya? Gua nggak bilang begitu, cuman angka itu terlalu rendah. Iya. Efeknya Emang apa? iya sih, emang iya. Efeknya apa? Efeknya bagi pengelola dengan angka 30.000 itu dia harus buat bayar pajak, bayar apa segala macam. Sisanya bayar petugas aja, sisanya kecil, sehingga dari uangnya 30.000 ini dia mau improve segala macam. Menurut dia, gua nggak ada suntikan dana. Nah, Iya. ini juga PR buat pemerintah, khususnya di Kementerian Pariwisata. Nah, tolong konsen, semua harus dikonsenin. Cuman coba deh tengok masalah pendakian. Iya sih, Coba tengok masalah pendakian. Apakah bisa nih kita dikasih subsidi? Contoh misalnya nggak usah semua gunung deh, kita bertahap aja, gunung A, gunung B, gunung C. Kita tengok yang kurang apa? Supply. SOP-nya dibenerin dari pemerintah. Kurangnya apa segala macam. Itu mungkin bisa. Iya benar. Gitu. Emangnya sih yang Kalau misalnya dari pemerintah responnya lambat karena dia nggak ngurusin gunung doang, Iya. dia ngurusin satu Indonesia Raya. Ya menurut gua kayaknya bisa sih ditambahin harganya. Oke, lanjut lagi. Di pos 2, 3 segala macam, lu cuma nemuin tempat tadi nggak ada orang segala macam. Iya. Cuma musola, Iya. toilet, orang dagang, udah seperti itu. Menurut lu harus ada apa di situ untuk kita pendaki biar ngerasa aman? Ya, kok nggak kepikiran juga sih Pak. Gua concern masalah ini udah Oh. 3 tahun Iya. 3 tahun terakhir gua concern masalah ini. Iya, Cuman iya. gua bingung mau nyurahin kemana sampai makanya gua sampai hari ini belum mutusin nih. Gua jujur aja gua diajakin ke perahu sama dia, gua bilang ntar belum gua kesana belum. Gua sebenarnya pengen nyurahin ini, cuman gua nggak tahu wadahnya di mana. Iya. Gue pengen ngasih masukan ke semua tempat wisata gunung. Kita benerin SOP-nya. Salah satunya kalau salah satunya kalau kita mau mulai dari bawah dari masing-masing. Kalau standarnya orang naik gunung itu keperluan yang harus dibawa atau misalnya prepare-nya. Yang pertama itu orang harus nentuin destinasinya dia mau kemana. Terus level pendakiannya semana nih gunung ini, ya kan? Terus kedua, lo sendiri apa rame-rame? Ketiga, informasi lokasi dan cuaca ketika lo berangkat. Cuacanya di sana lagi musim apa segala macam itu lo harus riset dulu sebelumnya. Keempat, kabarin orang rumah. Nah ini kadang ini teman-teman ada yang nggak dapat pas dari orang tua main berangkat aja atau 3-4 hari nggak ada kabar atau udah hilang gitu kan. Orang rumah bingung nyarinya, itu harus. Kelima, persiapan fisik dan mental. Nah, ini yang penting juga, penting banget ini. Karena makanan ketika mendaki lu harus siapin. Lu mau kesana berapa hari, kebutuhannya apa lu siapin. Ketujuh, membawa barang-barang seperlunya. Nah, kedelapan yang penting. Ini yang nggak pernah gua temuin di gunung manapun. GPS atau walkie-talkie. bukan GPS atau apa namanya? Yang Kompas. Itu nggak pernah gua temuin. Bawa apa? A, B, C, D. Oke, siap. Briefing, set. Baik. Oh iya, gue juga baru ngeh nih. Ya. Bener, serius gue baru ngeh. Tuh, Baru Kompas ngeh. nggak pernah gue ditanyain kayak gitu. Jadi gini Pak, kalau lu bilang Ini gue kritik ya, ini gue kritik Iya. buat semua wisata pendakian gunung. Ini kritik dari gue, mudah-mudahan didengar kritik ini. Amin. Jadi emang ya dari gue tuh naik gunung dari Coba lu pengalaman lu. STM kelas 2-an lah, sekitar tahun-tahun 90-an. Nah, makin kesini nih
makin banyak pendaki, apalagi pas masuk di atas 2010. Ya. Ini makin banyak pendaki-pendaki pemula yang minim informasi, yang minim pengetahuan, minim pengalaman. Naik aja. Nah, udah gitu kalau masalah yang lu bilang tadi Pak, kalau masalah GPS, kompas, zaman dulu tuh gua naik ditanyain. Yes. Ditanyain zaman dulu gua naik. Bahkan kita diedukasi. Bener. Mana? Lu mau kompas? Bawa. Nih, gua di titik ini. Iya. Kalau lu sampai sana, lu mau balik, lu harus ngikutin entah itu X, apa segala macam. Iya. Lu ikutin arah ini kita. Iya, benar. Ya, zaman dulu gua di edukasi itu. Nah, kita nggak tahu nih cara pakainya. Kasih tahu. Zaman dulu bener gua dikasih. Gua inget tuh waktu naik ke Gunung Gede Pangrango gua. Itu gua waktu naik Gunung Gede Pangrango gua cuma tektok doang, jadi sampai puncak turun lagi sampai segitunya gua di edukasi itu. Nah, ini gua bingung. Emang nggak ada sih yang merhatiin anak-anak gunung ini Pak? Nggak ada bener. Makanya gua prihatin makin kesini. Jadi gini, fenomena pendakian gunung di tempat kita di Indonesia itu meningkat. Kita nggak mungkirin. Salah satunya di 2012 film 5 cm. Nah, itu awal mula pendakian gunung trennya naik secara masif. Tapi orang cuma melihat film sekelompok anak muda yang berangkat. Berapa orang ya? Gue lupa ya. Film 5 cm teh? 7 orang ya pendaki ya. 7 orang. Banyak orang. 5 orang. 5 orang. Yang 4 awam. Yang 4 awam. Tapi penonton nih nggak lihat satu sosok. Satu sosok yang jadi pentolannya. Iya. Ya itu gue lupa namanya. Dia itu pecinta alam. Dia udah tahu kondisi medan harus kayak gimana, makanya dia berani ngajak 4 temennya yang awam. Karena dia ngibaratin udah percaya sama gue yang mandu. Iya. Teman-teman ini nggak nyampe pesannya. Wah, itu orang baru bisa Semeru, gila tuh Semeru. Orang baru mulai naik gunung, dia milih gunung pertama Semeru. Iya. Ya gue pernah ngalamin tuh waktu itu naik Semeru. Coba lu bayangin, anak usia 14 tahun naik ke Semeru baru pertama kali. Nah, nggak didampingi. Dia bawa teman 13 orang, 14 orang, seru-seruan, nggak punya apa-apa, 14 orang dia berangkat aja. Nah itu juga ada salah satu yang harus kita benahin. Berarti kalau yang lu bilang tadi, ini arahnya ke orang-orang yang membuka open trip mungkin ya? Itu. Kita berkembangnya teknologi, pusat informasi, makin banyak bikin open trip, gue bikin open trip, daftar sekian, bisa masuk naik dengan enaknya, tapi mereka nggak mikirin efek ke belakangnya. Itu yang gue sangat sayangin. Itu bagus, promosinya bagus, itu bisa bikin pariwisata kita berkembang. Cuman mereka cuma ngambil keuntungan, tapi mereka nggak mikirin keselamatan, nggak mikirin SOP-nya. Makanya gue agak prihatin dengan masalah ini. Gue 3 tahun konsep masalah ini, cuman gue nggak tahu harus bingung mau kemana nyurahinnya gitu. Salah satu contoh, gua ini masukan lagi dari gua. Kita misalnya naik, nah pihak pengelola udah tahu nih jalurnya udah dibikin. Ada pos 2, pos 3, pos 4 segala macam. Nah ntar nih arahnya ke masalah pendaftaran. Ini kalau saran dari gue untuk setiap pos, coba deh lu sediain kayak toa masjid. Iya. Pasang yang tinggi. Pasang yang tinggi. Setiap ajan dia lu bunyiin. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh lu bunyiin. Lu kasih yang tinggi. Kalau perlu lu tambah 100 meter kanan atau 100. Kelilingnya dia berdiri total. Sehingga kalau ada orang yang nyasar, dia bisa ngedenger di pos 2, pos 3, pos 4. Masalahnya kan ada di listrik loh. Susah ngambil listrik dari bawah sampai atas. Perlu tenaga yang lebih. Bisa kita akalin bikin genset. Nah, kita kan registrasi pakai pendaftaran. Kayaknya harga 30.000. Berarti harga 30.000 itu terlalu murah banget buat gue pribadi. Iya benar. Murah banget guys, lo buat nikmatin satu alam yang udah disketsa segitu indahnya dan kita nggak bisa bikin. Itu cuma bisa dibikin sama alam, sama Allah. 30.000 itu murah banget menurut gue. Makanya kalau bisa dinaikin, tapi hasil dinaikin harga itu bisa dipakai buat gue beli genset, gue taruh di pos 2, pos 3, pos 4, pos 5, gue taruh semua genset. Gue taruh orang standby di sana.
Biasa itu gue nyalain kalau setiap aja maghrib bisa gue nyalain kedengeran tuh. Nah, itu ketika ada orang nyasar dia patok aja, wah ada suara aja nih, gue harus kemana arahnya nih. Nah ini saran dari gue, mudah-mudahan setiap tempat wisata gunung bisa nggak denger ini dan mereka bisa pikirin gimana caranya. Selama ini gue daki ya udah pos 2 cuma ada ginian doang, ada kamar mandi, ada tempat istirahat, musola udah. Iya. Kalau gue nyasar gue bingung mau kemana, ya kan? Iya. Nah turun lagi ke bawah dari mulai pendaftaran, wajib itu yang namanya kompas. Kalau GPS kita susah tuh, sinyal susah segala macam. Kompas itu paling penting. Edukasi semua pendaki. Harus wajib bawa kompas ya. Wajib hukumnya itu bawa kompas dan lu edukasi kalau orang yang nggak ngerti kompas lu kasih edukasi gimana cara makainya. Kalau lu kesesat apa yang lu harus lakukan? Dan ingat kompas jangan pernah ditaruh di tas. Iya. Zaman dulu kompas tuh semua taruhnya di sini. Iya benar. Di sini. Jadi kalau lu hilang kan tas lu diem nih. Iya. Yang hilang orangnya. Dan rata-rata yang hilang ditemuin itu hampir rata-rata itu telanjang dada. Bajunya nggak ada karena dia ngalamin halusinasi yang sangat hebat. Iya. Tapi tetap pakai celana guys, tetap pakai celana dan itu kompas lu taruh di sini. Nah ketika lu sadar, lu habis dibawa si makhluk goib, ditaruh, lu sadar. Contoh kayak si Gibran. Dia sadar, ceritanya dia sadar ada di pinggir kali, dia berusaha keluar dari tempat itu, muter berapa kali, jatuhnya ke situ lagi. Iya benar. Jatuhnya ke situ lagi. Jatuhnya dia sempat didatengin orang kasih makan dia nggak mau, datengin bapak dikasih makan dia nggak mau. Kata kuncinya bagus lu nggak makan, kalau lu makan lu nggak bakal ketemu lagi. Iya. Artinya apa? Gibran ini sempat ngalamin sadar. Iya sih. Gua rasa sadar, bahkan bahkan cerita yang orang naik gunung gede terus tiba-tiba nongol di Cirebon sampai berapa minggu dia perjalanan, mereka nggak sendiri. Iya. Mereka 3 atau 5 orang gitu ceritanya. Mereka sadar apa yang mereka lakukan? Nyusurin kali sepanjang itu. Iya. Coba lu bayangin kalau dia bawa kompas. Nggak bakal sampai segitunya ya. Dia bangun tiba-tiba, gua di mana nih, gua di mana? Kompas guys. Kata orang Solo, pakai kompasnya caranya begini, kita balik arah. Itu yang orang kesesat sampai ke Cirebon itu dia awal mula persimpangan. Iya. Persimpangan. Iya, nah, iya. Temannya itu yang udah pernah ke situ sebelumnya 2-3 kali, nggak pernah ngeliat persimpangan itu. Nah di situ ada persisi paham, yang satu pindah ke kanan, satu pindah ke kiri. Akhirnya ngikutin temannya ke kiri, ya udah makin parah dia, makin parah. Sehingga pas dia sadar ini dia nyasar, dia bingung mau kemana. Karena nggak ada kompas tadi. Iya, dia milih buat oke kali, susulin kali. Coba lu bayangin kalau dia pakai kompas, dia diedukasi. Nah terus masuk lagi. Setiap pendaki, misal lu bikin rata-rata umur berapa yang boleh naik? Kalau di bawah umur lu mau naik harus apa? Harus ada pendamping. Ya segala macam gitu. Nah, yang paling penting nih guys, pengalaman orang setiap mau naik. Contoh orang di Semeru datang rombongan 5 orang, Pak saya mau naik. Pernah naik belum? Nggak pernah Pak, ini pertama. Orang pertama guys, pengalaman pertama di naik Semeru, nggak pakai portal. Diterima nggak masih Mas? Diterima, karena memenuhi syarat. Jangan loh. Ya emang yang gua tahu juga, jadi mulai banyak berubah juga sih peraturan ini. Zaman dulu gua naik gunung tuh emang harus ada edukasi yang ketat. Salah satunya kita ditanya, lu pernah naik gunung mana aja, terus lu sama siapa. Tapi kalau sekarang enggak Pak, emang ya gimana ya, gue juga mikir mungkin kan emang mereka juga butuh juga kan ya. Nah sebenarnya sih gua luangin ini di tempat lu, di podcast lu dengan tema horor. Sebenarnya nggak pas juga. Banyak youtuber lain dengan kanal YouTube-nya masing-masing dia ngebahas seputar gunung dengan mitos-mitosnya. Ya udah mereka concern ke mitos tersebut, concern ke masalah goib tersebut, tapi dia nggak pernah menyampaikan pesan apa yang harus diperbaiki dari sistemnya, apa dari pendakinya harus kayak gimana. Mereka nggak sampaikan pesan itu. Jadi buat teman-teman youtuber yang ngebahas cerita horor di pendakian, tolong deh lo sisipin mulai sekarang, lo sisipin edukasi tentang naik gunung tuh harus kayak gimana ya? Iya benar.
Gitu. Jadi jangan lu ngebahas horornya aja. Tapi harus ada sisi lainnya, edukasinya. Makanya gue ngundang lu di sini Pak. Gue mau. Ya, emang lu kalau ada masalah baru manggil gue. Iya. gue tuh tadinya mau tahu nih. Ini ngomong-ngomong studio baru nih. Studionya baru guys. Rumah orang deh. Jadi YouTuber belum nyampe 5 bulan studio baru guys. Kerennya studionya. Rumah orang ini cuy. Pakai ke dapur. Jadi emang gue ngundang lu tuh, gue tuh mau tahu pendapat orang awam nih, yang gue mau tahu. Awam dan berpikir secara logis. Nah iya, maksud gue coba deh kita coba setiap ada orang yang hilang di gunung, jangan lu 100% mungkin sampai 99% nih lu sangkut pautkan ke hal mistis. Gue tuh cuma mau coba deh kita sisi lainnya kenapa orang ini bisa hilang gitu. Makanya gue ngundang lu di sini buat ngorek sisi lainnya gitu. Tapi bener juga sih kalau menurut lu kayak gitu, cuma kan si hal mistis juga pasti ada dong. Pasti ada. Pasti. Terakhir kita ngecamp di itu sama gue pernah ngecamp sama dia 2 bulan yang lalu sama anak bini gue ngecamp di sana. Itu aja. Itu ada pengalaman menurut dia yang pada nggak tidur. Ada pengalaman gitu, cuman karena waktu buat tidur jadi gue nggak ngerasain. Nah itu juga sama tuh. Jadi pas gue ngecamp sama dia sama keluarga gue, ada beberapa anak muda tiba-tiba datang tengah malam, dia naruh motor di situ terus di jalan. Nah pas gue bangun pagi ngobrol sama penjaga situ, ini jalur pendakian bukan. Loh, kok orang daki? Nah, setiap gunung pasti ada celah itu. Pendaki ilegal nih sebutannya nih. Dia nggak terdaftar atau daki aja. Nah ini juga salah satu PR besar buat pengelola nih. Gimana lo meminimalisir orang-orang yang ilegal ini buat naik. Tapi emang susah juga sih Pak. Susah yang ngejagain gunung. Susah iyalah, susah kita ngejagain. Tapi terutama juga balik lagi ke individu masyarakat juga sih kan. Ya emang intinya sadar diri juga sih intinya. Gue tuh udah berapa tahun ya, 2 tahunan ini gue tuh kayaknya dunia pendakian nih kok makin mencekam gitu. Zaman gue dulu mendaki tuh jarang gue denger hal-hal kayak gini nih. Jarang karena peminatnya juga jarang. Nah, seiringnya waktu kita peminatnya makin banyak, tapi nggak diimbangin nih, nggak diimbangin sama hal-hal yang menyangkut tentang keamanan. Jadi nggak diimbangin sama itu. Tetap dia pakai konsep yang lama misalnya, atau bahkan konsep yang lama dihilang-hilangin sama dia. Iya. Kayak contohnya gini, gue kemarin sempet tektok di salah satu gunung Jawa Barat. Nah di situ gue naik gunung dengan perlengkapan seadanya, dengan menggunakan alas kaki, sendal jepit, tapi tetap gue tetap gue boleh naik. Iya emang bener. 5 tahunan belakangan ini dunia pendakian tuh kok makin longgar ngasih peraturan. Berarti intinya maksud lu coba deh peraturannya diperketat lagi. Benahin lagi peraturannya. Oh iya. Kira-kira pesan-pesan buat para pendaki pemula nih Pak? Oke, sebelum gua masuk ke pesan-pesannya gini ya. Mungkin obrolan malam ini gua mohon maaf jika banyak pihak-pihak yang tersinggung atas obrolan kita berdua. Tapi mesti kalian ingat, semata-mata ini buat kita ke depannya. Buat lebih baik lagi. Buat jauh lebih baik lagi. Ya, buat jauh lebih baik lagi, makin banyak orang yang naik, makin banyak orang yang selamat, dan angka kehilangan itu bisa turun. Karena gini, ini buat Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata, mendaki gunung ini salah satu olahraga yang sangat luar biasa. Iya benar. Sangat luar biasa. Kenapa gue bilang sangat luar biasa? Ini ada hubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Nggak tahu kan lo? Nggak tahu. Lu sering daki gunung aja nggak tahu filosofi itu. Segitu ya. Kita nih di zaman politik yang panas begini, kita nih kepecah-pecah. Padahal kita berseru, ayo dong bersatu. Iya. Ayo dong toleransinya dihidupin lagi. Gotong royongnya dihidupin lagi. Coba lu lihat pendaki gunung. Iya. Ada nggak semua di situ? Ada semua. Toleransi, gotong royong, tolong menolong. Makin banyak Pak orang yang naik gunung. Mereka ketika naik sifat itu
keluar semua. Keluar semua, gotong royongnya, toleransi beragamanya. Dia nggak mikir itu agama A, B, C, nggak mikir. Kalau udah di gunung, mereka pasti pengen saling kenal, tolong menolong, gotong royong. Itu makin banyak orang yang naik gunung, makin banyak orang yang bisa punya sifat dan perilaku seperti itu. Indonesia bisa bersatu, Pak. Makanya efek positifnya kenceng padahal ya naik. Wah, lu kalau bisa ngerasain hasil dari lu naik gunung, pesannya nggak cuma naik gunung kibarin, gua hebat, naik gunung udah selesai. Nggak cuma itu, kalau lu bisa dapet jauh lebih dalam lagi, lu bisa keluar darah kebangsaan lu. Tapi pendaki sekarang tuh kayak gitu, Pak. Sekarang mereka cuma datang bawa handphone, bawa kamera, udah selesai. Tapi mereka nggak nikmatin darah kebangsaan lu yang bisa lu alirin ketika sepanjang perjalanan lu ketemu orang dari berbagai macam suku, berbagai macam agama di situ. Iya bener juga sih. Iya kan? Coba lu olahraga mana? Iya. Bola kita berantem. Iya benar. Bulu tangkis kita gengsi-gengsian kan? Adu tengil-tengilan. Iya. Cuma mendaki gunung yang bisa mempersatukan kita, guys. Jadi menurut lu pesan-pesannya nih buat para pendaki nih yang mau mulai mendaki gunung, yang udah lama mendaki gunung, kira-kira mesti apa nih pas dia mau mendaki gunung atau pas dia lagi mendaki gunung? Ya, pesan-pesannya gini. Pertama gue mau sampaikan buat para pendakinya dulu ya. Buat para pendakinya, pesan-pesan gue untuk para pemula, kalau lu mau naik gunung, lu harus pastiin dulu destinasi yang mana yang lu tuju. Lu harus tahu dulu level yang lu mau naikin semana nih gunungnya. Iya. Terus kalau anak yang di bawah umur, misalnya kita nanti kedepannya pakai batasan umur misalnya. Lu jangan milih destinasi yang medium, jangan, yang enteng-enteng dulu. Lu beradaptasi dulu sama perjalanan naik itu. Nanti ada tahapannya tuh. Itu. Terus selanjutnya kesiapan mental, fisik. Terus lu tahu yang lu harus bawa tuh apa. Terus selanjutnya rasa sombong, arogan lu semua hilangin deh yang di gunung. Karena kalau lu sombong, lu melanggar aturan di situ ya itu hal goib itu ya nanti bakal muncul gitu. Terus kayak prepare segala macam peralatan lu harus siap semua. Jangan main lu berangkat aja persiapan kurang, terus kasih tahu kabar orang tua di rumah, anak, istri, bapak, ibu, gue mau kesana gitu. Jadi mereka tahu tujuan lu mau kemana gitu. Terus pesan gue buat tempat pengelola wisata pendakian gunung ini banyak banget yang harus kita benahi. Banyak banget yang harus kita benahi tentang SOP, mereka harus ngapain, peraturannya, terus tempat trek pendakian yang mungkin lu harus ada improve segala macam, harus ada plan A, plan B, plan C ketika orang nyasar, lu harus ada apa, tanda segala macam itu kita pikirin bersama-sama. Biarpun nanti hasil dari improve itu harus membutuhkan sejumlah dana ya. Kalau lu mau naikin tarifnya ya silakan lu naikin. Naikin, tapi harus ada perubahan. Nah, perubahan itu dimana bikin orang naik gunung tuh nyaman. Lebih nyaman lagi, lebih baik lagi ya. Besar harapan gua tahun berikutnya angka orang hilang sampai meninggal ketika mendaki gunung bisa jauh lebih turun. Amin. Terus buat Mbak Vita Cecilia nih. nongol dong Mbak, nongol gitu di sekali-sekali ya nongol di media, Mbak survei ke tempat pendakian bener nggak ini prosedurnya segala macam, Mbak survei buat pemerintah, Kementerian Pariwisata, Pak Sandiaga Uno, tolong dilirik nih Pak nih pendakian nih, tolong dilirik yang tadi gue bilang. Mendaki gunung itu sebenarnya salah satu olahraga yang bisa mempersatukan anak bangsa. Ya karena tadi sih semua bisa mempersatukan, semua bisa. Cuman sifat-sifat yang tadi gue sebutin itu cuma ada di olahraga gunung. Iya benar. Itu Pak. Ini itu aja sih saran-saran gue dan kritik-kritik gue terhadap asosiasinya, terhadap pihak pengelola gunung,
terhadap teman-teman pendaki ya itu kritik-kritik dari gue tadi. Oke, iya. Gitu Pak, kira-kira kurang lebihnya. Oke cuy, gua harap kalian mengerti ya. Gua harap kalian semua paham ketika kalian mendaki gunung. Naik gunung tuh bukan cuma sekedar gaya-gayaan. Naik gunung tuh mental, fisik, kesiapan tuh harus benar-benar matang. Dan gua harap setelah ada kejadian Gibran hilang dan ditemukan, gua harap selanjutnya lagi udah nggak ada Gibran berikutnya. Jangan ada Gibran selanjutnya lagi. Dan dari sini kita belajar bahwa naik gunung ini bukan cuma sekedar buat gaya-gayaan. Gua ucapin terima kasih banyak yang udah nonton video gua. Yang belum subscribe, ayo buruan subscribe video gua. Yang udah subscribe, gua ucapin terima kasih banyak atas dukungan kalian. Sekian aja video kali ini. Yoi coy. We are here.